warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan kita dapat belajar bersama-sama. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Baik anak-anakku, semuanya Bu Erna selalu berpesan kepada kalian dalam kondisi seperti ini, jangan bosan-bosan ya, selalulah mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Dan jangan lupa rajin mencuci tangan memakai sabun setelah aktivitas. Dan selanjutnya juga jangan lupa apa Bu Erna memakai masker kalau kalian keluar rumah. Oke? Nah, kalau sudah siap untuk belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita. Amin. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingat kita kemarin sudah belajar apa? Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna Al-Wahid. Iya tidak? Iya, nah hari ini akan melanjutkan Asmaul Husna yang kedua. Apa itu Bu Erna? Nah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna yang kedua, yaitu ini dia Asmaul Husnanya. Oke, kita akan belajar Asmaul Husna Al-Ahad. Nah, sudah siap ya? Fokus semuanya. Apa itu artinya Al-Ahad, Bu Erna? Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita mempelajari Al-Ahad lebih lanjut, kita cek semangat terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu, yaitu 3 Asmaul Husna, satu yang sudah kita pelajari kemarin. Semoga saja dengan bernyanyi menambah semangat kita dalam mempelajari Asmaul Husna ini dan membuat kita mudah dalam mengingat-ingat artinya. Oke, siap? Oke, Wahid, Isnain, Talatah. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. As-Somad artinya Allah Maha Sempurna. Itu semuanya nama baik Allah. Baik, semoga saja dengan nyanyian tadi menambah semangat kita hari ini. Tirukan Bu Erna ya. Kalau Bu Erna menyampaikan ini, nanti kalian menjawabnya pagi-pagi sukses. Semangat pagi, 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 sukses. Yes. Oke, siap untuk belajar? Yuk, fokus semuanya. Baik, apa itu Al-Ahad? Al-Ahad itu adalah artinya Esa atau tunggal. Oke, sekali lagi, Al-Ahad itu artinya Esa, satu, atau tunggal. Tunggal itu berarti satu. Allah Al-Ahad, perhatikan semuanya fokus. Allah Al-Ahad berarti Allah Maha Esa. Artinya apa anak-anak? Artinya bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, arti dari Esa atau tunggal itu berarti tidak ada Tuhan atau sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, ini merupakan inti dari ajaran Islam. Untuk apa? Mengajak kita umat Islam untuk bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
tidak ada Tuhan atau sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yakini dalam hati kita ya, dalam-dalam bahwa Allah itu hanya satu dan tunggal ya, esa. Esa itu satu atau tunggal. Selanjutnya, ahad atas sifatnya. Baik, apa itu maksudnya? Hanya dia saja yang mempunyai kesempurnaan sifat. Ya, ahad atas sifatnya. Walaupun makhluknya diberi sifat yang sama, penyebutannya dengan Allah, sifat Allah yang al-ahad itu, tapi sifat makhluk tadi tidaklah sama dengan sifat Allah yang al-ahad. Paham ya? Walaupun makhluk itu diberi sifat al-ahad, tapi sifatnya tidak bisa menyamai sifat Allah al-ahad. Paham ya? Maksudnya ya, maaf. Pekerjaan Allah itu tidak bisa disamakan dengan pekerjaan makhluknya. Pekerjaan makhluknya, baik kemampuan, kualitas, dan hasilnya tidak bisa disamakan dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan di dalam hati kita. Paham ya? Intinya, sifat dan pekerjaan manusia, walaupun itu sifatnya al-ahad, tapi tidak bisa menyamai sifat al-ahad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Oke, selanjutnya firman Allah tentang al-ahad. Ahad tentu kalian sudah tahu ya, tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas. Oke, apa bunyinya? Nah, kalian tentu sudah hafal, tapi Bu Erna akan mengajari kalian beserta dengan arti. Perhatikan, semuanya fokus ya. Bu Erna mengajari kalian dengan lagu biar apa? Kalian mudah menghafalkan artinya. Oke? Tahu maknanya, mentadaburi surat Al-Ikhlas dengan sungguh-sungguh, dengan cepat dan mudah. Perhatikan ya. Fokus. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahadun, esa, Allahu somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid tak beranak, walam yulad dan tak diperanakan, walam yakun dan tak ada lahu baginya kufuwan setara, ahadun esa. Oke, itu artinya ya. Hafalkan, pelajari dengan benar. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya sudah kita mempelajari tentang firman Allah yang menceritakan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Tempat meminta sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari kandungan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya, ini dia. Fokus semuanya. Lihat selanjutnya, materi selanjutnya. Oke. Allah itu adalah Maha Esa. Yakni kemahaesaan itu hanya pada Allah, tidak ada pada yang lain. Ya, dia Allah itu yang tersendiri dengan kesempurnaan. Karena keesaan Allah inilah yang membuat para nabi dan penyeru kebenaran dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, tapi mereka mengakui bahwa Allah itu bukan satu-satunya Tuhan. Masih ada Tuhan yang lain, anak Tuhan, bapak Tuhan, ibu Tuhan, dan sebagainya. Paham ya? Sehingga mereka masih percaya bahwa ada
ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, disembah dengan segenap pengabdian. Nah, sehingga keesaan Allah inilah dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan oleh orang-orang kafir. Oke, banyak sekali contohnya ketika kalian membaca sejarah Nabi, ketika awal mendakwahkan ajaran Islam, ini bukti keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Para nabi dan rasul waktu itu sebagaimana ketika Nabi Muhammad, ini tentang keimanan yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. 1 tahun Nabi Muhammad disuruh menyembah Tuhan kaum kafir Quraisy. Kemudian setahun berikutnya orang kafir menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menolak dengan tegas. Nah, ini perlu kita contoh. Yang namanya agama itu harus apa? Tidak ada toleransi. Ya. Dalam hal agama itu tidak ada toleransi. Oke. Toleransi beragama yang dimaksud adalah silahkan kalian menyembah agama ataupun Tuhan, toleransi dalam hal agama yang dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kafirun, yaitu apa? Tuhanmu ya Tuhanmu sendiri, Tuhanku ya Tuhanku sendiri. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Bukan sekarang kamu bersama-sama menyembah Tuhan aku dan besok gantian kamu menyembah Tuhannya aku. Tidak, ya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu yang diajarkan. Menolak dengan tegas. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Ditawari tahta, harta, kekayaan, tapi Nabi Muhammad menolak dengan tegas. Oke? Ini bukti keimanan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu hanya satu dan yang wajib dan berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Paham ya? Kemudian bukti yang lain, ini adalah kisahnya sahabat Nabi. Masih ingat Bilal bin Rabah? Ya, dari kulit hitam ya, yang dengan keimanan dan ketauhidan yang dimilikinya menyebabkan dia berani dan memiliki keteguhan yang luar biasa dalam mempertahankan keimanan. Ketika beliau disiksa oleh majikannya dengan dilucuti bajunya, kemudian dilentangkan di padang pasir, kemudian badannya ditindih dengan batu yang sangat besar, tidak goyah keimanan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Hanya Allah yang wajib disembah. Hanya Allah yang esa. Hanya Allah yang tunggal. Itulah anak-anak yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, khususnya Bilal bin Rabah. Masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang perlu kita contoh, kita teladani dalam mempertahankan keimanan kita. Dalam mempertahankan keimanannya. Oke ya, selanjutnya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita mempelajari 2 Asmaul Husna yang kemarin yaitu sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad, kita bisa menyimpulkan, apa itu kesimpulannya Bu Ena? Dua-duanya Al-Wahid dan Al-Ahad itu sama-sama menunjukkan keesaan Allah. Esa itu hanyalah satu. Maksudnya apa? Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mulia, agung, besar, dan bagus. Tidak ada zat yang mirip dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya, walaupun sifat makhluknya sama dengan namanya. Maksudnya tadi sudah diceritakan Bu Erna ya, walaupun sifatnya manusia Al-Ahad, tapi tidak bisa menyamai sifat Al-Ahad Allah. Begitu juga menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak bisa menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu dan tidak ada pembantu dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Maha Segalanya, Allah tidak membutuhkan pembantu, Allah tidak membutuhkan anak. Allah Maha Segala-galanya. Paham ya? Dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat apa? Meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh dipersekutukan dalam hal apapun. Tidak ada sekutu. Allah tidak bisa diperanakan dan tidak beranak. Lam yalid walam yulad. Paham ya? Dan hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat yang agung, sehingga hanya Allah yang layak untuk menyandang segala kesempurnaan. Manusia, makhluk tidak ada yang sempurna. Sejatinya yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, demikian tadi anak-anak kesimpulan dari dua Asmaul Husna, yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad. Bisa dipahami ya? Allah hanyalah satu, tidak ada sekutu baginya. Tanamkan pada diri kita dan teladani keimanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Mereka rela dengan segenap hati, jiwa, raga untuk mempertahankan keimanan mereka. Oke? Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang Asmaul Husna, Al-Wahid dan Al-Ahad. Untuk selanjutnya, perhatikan ya. Yang pertama, tugas dari Bu Erna adalah ini dia ya. Baca dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kalau sudah bisa membaca dengan makhraj dan tajwid yang benar, baru dihafalkan dengan artinya. Yang kedua, buatlah rangkuman tentang sifat Allah Al-Ahad. Nah, sebelum membuat rangkuman, tentunya kalian menyaksikan YouTube Bu Erna terlebih dahulu ya, sampai benar-benar paham bagaimana. Fahim tuh? Oke, nah kalau sudah paham, jangan lupa kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Oke? Selamat mengerjakan. Manjada wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah birabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.